Halo semuanya, perkenalkan saya Rehan Sifermawan dengan NIM 2503010064 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perencanaan media pembelajaran inovatif berbasis TIK untuk materi teks laporan hasil observasi atau teks LHO pada fase E kelas 10 SMA. Topik modul ajar yang saya pilih adalah teks laporan hasil observasi berbasis budaya dan maritim Kepulauan Riau. Pemilihan topik ini disesuaikan dengan lingkungan sekitar peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami. Pada identitas perangkat pembelajaran, saya menggunakan fase E atau kelas 10 SMA dengan jenis teks berupa teks laporan hasil observasi. Adapun target kompetensi yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu memahami struktur teks laporan hasil observasi serta mampu mengidentifikasi bagian pernyataan umum dan deskripsi bagian pada teks LHO bertema budaya dan maritim Kepulauan Riau. Dalam pembelajaran ini, saya memilih Canva dan CapCut sebagai platform TIK yang digunakan. Canva digunakan untuk membuat media pembelajaran visual seperti background, video, animasi, ilustrasi, dan contoh agar materi lebih menarik dan mudah dipahami peserta didik. Sedangkan CapCut digunakan untuk membantu proses pengeditan video pembelajaran melalui penambahan subtitle, transisi video, audio, dan efek visual sehingga pembelajaran terlihat lebih interaktif. Alasan saya memilih kedua aplikasi ini karena Canva dan CapCut dapat diakses secara gratis melalui telepon genggam maupun laptop, sehingga lebih mudah digunakan oleh guru dan peserta didik. Selain itu, kedua aplikasi ini juga cukup praktis dan ramah kuota sehingga cocok digunakan dalam pembelajaran, termasuk bagi peserta didik di daerah pesisir. Melalui penggunaan media berbasis TIK ini, diharapkan peserta didik dapat lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran serta lebih mudah memahami struktur teks laporan hasil observasi. Sekian penjelasan mengenai lembar kerja perencanaan media pembelajaran inovatif berbasis TIK yang saya buat. Halo semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi atau teks LHO dengan menggunakan media Canva dan CapCut. Nah, materi yang akan kita fokuskan hari ini adalah struktur teks laporan hasil observasi, khususnya pernyataan umum dan deskripsi bagian. Dengan menggunakan media visual dari Canva dan CapCut, diharapkan kalian dapat lebih mudah memahami perbedaan dari kedua struktur tersebut. Nah, sebelum memahami strukturnya, kita perlu tahu dulu nih, apa itu teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi atau yang biasa disebut teks LHO merupakan teks yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek secara sistematis dan faktual. Nah, lalu apa itu sistematis dan faktual? Sistematis artinya disusun secara teratur, sedangkan faktual berarti berdasarkan kenyataan atau fakta. Misalnya, ketika kita mengamati sebuah pantai, maka kita menuliskan kondisi pantai tersebut sesuai dengan fakta yang kita lihat, bukan berdasarkan pendapat pribadi kita. Alih-alih menuliskan pantai ini paling indah sedunia, kita harus menuliskan pantai ini memiliki pasir putih dan air laut yang jernih. Nah, lalu apa sih tujuan kita membuat teks LHO? Jadi, tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk memberikan informasi mengenai suatu objek berdasarkan hasil pengamatan. Misalnya, kita menulis teks LHO tentang ekosistem pantai. Nah, tujuannya agar pembaca dapat mengetahui kondisi pantai tersebut dan kehidupan di sekitarnya. Teks LHO sendiri itu punya ciri-ciri. Yang pertama, bersifat faktual dan berdasarkan fakta. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku. Dan yang ketiga,
disusun secara sistematis. Gunanya untuk membantu pembaca agar lebih memahami dengan jelas tulisan atau informasi yang kita sampaikan. Contoh, air lautnya bening banget, itu tidak baku. Yang benar adalah air laut tersebut tampak jernih. Nah, kita masuk ke bagian utama nih, atau bagian penting dari struktur teks LHO. Jadi, struktur teks LHO sendiri itu ada dua bagian penting. Yang pertama, pernyataan umum dan deskripsi bagian. Apa sih pernyataan umum itu? Jadi, pernyataan umum merupakan bagian yang menjelaskan gambaran umum pada objek yang diobservasi. Contoh, ketika kita melakukan observasi terhadap Pantai Trikora, kita menuliskan Pantai Trikora merupakan salah satu wisata bahari terkenal di Kepulauan Riau. Nah, itu tadi merupakan pernyataan umum. Kenapa? Karena kalimat tersebut menjelaskan objek secara umum, yaitu Pantai Trikora yang merupakan salah satu wisata terkenal di Kepulauan Riau. Bagian kedua yaitu adalah deskripsi bagian. Nah, setelah kita menjelaskan pernyataan umum tadi, maka di bagian deskripsi bagian, kita akan menjelaskan tentang rincian atau penjelasan lebih detail mengenai objek yang kita amati. Contoh, Pantai Trikora memiliki pasir putih, air laut yang jernih, dan ombak yang tenang. Nah, kalimat tersebut termasuk deskripsi bagian nih, karena menjelaskan rincian kondisi pantai yang memiliki pasir putih, air laut yang jernih, dan ombak yang tenang. Sekarang, coba perhatikan kalimat berikut. Pantai ini memiliki banyak pohon kelapa. Nah, menurut kalian, kalimat tersebut itu bagian apa? Jawabannya adalah deskripsi bagian, karena menjelaskan rincian objek berupa pantai yang memiliki banyak pohon kelapa. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu teks LHO, ciri-cirinya, dan struktur teksnya. Jadi, belajar menggunakan media visual seperti Canva dan CapCut dapat membantu kalian lebih memahami materi yang dipelajari. Semoga materi ini bisa membantu kalian lebih memahami tentang apa itu teks LHO dengan lebih baik. Like cherry blossoms blooming in the